Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Reni dalam pembelajaran IPA. Bagaimana keadaannya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Serta jangan lupa laksanakan protokol 3M-nya ya. Hari ini Bu Reni akan menyampaikan tentang sistem ekskresi manusia, materi IPA kelas 8 semester genap. Kompetensi dasar, menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi, serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Dalam kehidupan sehari-hari, gunanya kita belajar sistem ekskresi adalah kalau kita tahu bagian-bagiannya, kita tahu cara kerjanya, kita jadi bisa menjaga organ-organ kesehatan sistem ekskresi kita dan jauh dari penyakit-penyakitnya. Yuk kita simak penjelasan tentang sistem ekskresi berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian sering melakukan aktivitas-aktivitas berikut ini: minum, bernafas, dan berlari. Setelah kita minum, bernafas, dan berlari, ternyata banyak zat yang dikeluarkan tubuh. Tubuh manusia menghasilkan berbagai zat sisa yang sudah tidak diperlukan tubuh, seperti urin, keringat, gas karbon dioksida, uap air, urea, asam urat, dan bilirubin. Proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh disebut ekskresi. Ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Proses pengeluaran apa sajakah yang dilakukan oleh tubuh manusia? Yang pertama, defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa pencernaan atau feses melalui anus. Kedua, sekresi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang masih dapat digunakan lagi oleh tubuh seperti enzim dan hormon. Tiga, ekskresi, yaitu proses pengeluaran sisa hasil proses kimiawi atau metabolisme yang tidak dibutuhkan tubuh. Yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu tentang ekskresi. Apa sajakah yang termasuk alat ekskresi pada manusia? Ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Seluruh sel penyusun tubuh melakukan respirasi seluler untuk mendapatkan energi dalam rangka melangsungkan kehidupannya. Proses respirasi seluler tersebut menghasilkan zat sisa berupa air dan karbon dioksida. Di dalam hati, protein yang telah usang dipecah dan dihasilkan urea. Asam nukleat dipecah dan dihasilkan asam urat, serta hemoglobin yang telah usang dipecah sehingga dihasilkan bilirubin. Urea, asam urat, bilirubin, dan air dapat dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin. Selain dikeluarkan melalui ginjal, air dapat dikeluarkan melalui kulit dalam bentuk keringat. Karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru dalam bentuk udara pernafasan. Ku pahat ginjal. Ku kulit, pa paru-paru, hat hati, dan ginjal. Itulah 4 organ yang berperan dalam sistem ekskresi manusia. Ginjal. Fungsi ginjal: menyaring zat-zat sisa metabolisme dari darah, mempertimbangkan keseimbangan cairan tubuh,
mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Letak ginjal. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau dorsal. Bagian-bagian ginjal. Pada ginjal terdapat 3 bagian utama, yaitu korteks, medula, dan pelvis ginjal. Korteks merupakan bagian terluar ginjal. Bagian ini adalah tempat di mana ginjal memproduksi urin. Di bagian korteks ini juga terdapat pembuluh-pembuluh darah ginjal. Medula merupakan jaringan ginjal yang halus. Bagian ini terdiri dari lengkung Henle serta piramida ginjal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Pelvis ginjal merupakan bagian berbentuk corong di bagian paling dalam dari ginjal. Bagian ginjal ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Nefron. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Di dalam korteks terdapat jutaan unit penyaring atau nefron. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus. Glomerulus berada dalam kapsula Bowman. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Proses pembentukan urin. Tahap pertama, filtrasi, yaitu penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun untuk tubuh. Terjadi di glomerulus. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman. Hasil dari filtrasi adalah urin primer. Tahap kedua, reabsorpsi, yaitu penyaringan kembali glukosa dan asam amino keluar. Terjadi di tubulus contortus proximal. Pada reabsorpsi menghasilkan urin sekunder. Dan tahap ketiga, augmentasi, yaitu pengumpulan zat yang tidak berguna untuk dikeluarkan dari tubuh. Terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus dan dibawa menuju rongga ginjal. Augmentasi menghasilkan urin sesungguhnya. Kulit. Kulit melakukan fungsi ekskresi dengan mengeluarkan keringat. Keringat berisi garam. Kulit adalah lapisan terluar tubuh, terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis atau lapisan subkutan. Epidermis. Epidermis terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama, lapisan tanduk, lapisan terluar epidermis, tersusun atas sel-sel kulit mati yang akan mengelupas dan tidak mengandung pembuluh darah. Kedua, lapisan Malpighi, terletak di bagian bawah lapisan tanduk, tersusun atas sel-sel yang selalu membelah dan mengandung pigmen yang memberi warna pada kulit. Dermis.
Bagian-bagian dermis sebagai berikut. Pertama, kelenjar keringat. Berfungsi untuk menghasilkan keringat, bermuara pada pori-pori kulit. Kedua, kelenjar minyak. Menghasilkan minyak agar rambut tetap lembab. Ketiga, pembuluh darah. Mengalirkan darah ke semua sel-sel. 4. Ujung-ujung saraf. Sebagai saraf penerima rangsang panas, dingin, nyeri, sentuhan, dan tekanan. Hipodermis atau lapisan subkutan. Terdapat jaringan lunak adiposa yang berfungsi untuk menjaga tubuh tetap hangat dan menyimpan cadangan makanan. Kulit melakukan fungsi ekskresi dengan mengeluarkan keringat. Keringat berisi garam, urea, dan air. Selain ekskresi, pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Ketika suhu tubuh meningkat, pembuluh darah akan melebar. Kemudian panas dihantarkan ke kelenjar keringat dan akan menyebabkan keringat keluar. Paru-paru berfungsi untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Reaksi pembentukan energi tersebut melepas zat sisa, yaitu karbon dioksida dan uap air. Paru-paru terletak di rongga dada sebelah kanan dan kiri yang dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Hati jumlahnya hanya satu, terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah tulang rusuk. Hati memiliki berat antara 1,5 kg sampai 2 kg, sehingga hati merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia. Fungsi hati: pertama, menawarkan racun. 2. Merombak sel darah merah. 3. Merombak protein. 4. Membentuk empedu yang membantu mengemulsi lemak. 5. Menyimpan gula dalam bentuk glikogen. 6. Tempat pembentukan vitamin A dari provitamin A. Yang merupakan fungsi ekskresi dari hati adalah merombak sel darah merah dan merombak protein. Kelainan atau penyakit pada sistem ekskresi manusia. Pada ginjal ada nefritis, albuminuria, batu ginjal, hematuria, diabetes mellitus, diabetes insipidus, dan kanker ginjal. Pada kulit ada jerawat, biang keringat, kudis, dan alergi. Pada hati yaitu hepatitis, sifosis, dan Wilson. Pada paru-paru yaitu asma, kanker paru-paru, emfisema, dan TBC. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.